Oke, Bapak mulai saja dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan bahas anti forensik ya. Tadi sudah Bapak overview anti forensik itu apa. Anti forensik itu kebalikan dari apa? Dari forensik itu sendiri. Ya. Setelah itu, kalau forensik itu mencari sebanyak-banyaknya bukti digital yang ditemukan di tempat. Sedangkan anti forensik itu kebalikannya. Kebalikannya itu apa? Menghilangkan yang pertama. Yang kedua, menyembunyikan data hiding tadi. Yang ketiga, ladies. Apa kira-kira? Menyamarkan. Sehingga apa? Ketika disamarkan tuh kita antara bingung antara pelakunya A atau B. Dan harus diulas kembali ya. Seperti itu. Jadi ketika kita berbicara tentang anti forensik itu banyak hal yang harus kita pelajari terkait keilmuan dengan keilmuan teknologi. Keilmuan teknologi itu seperti pisau. Apa? Seperti pisau. Dan di mana pisau itu kalau di dapur membantu emak-emak, betul ya? Tetapi kalau untuk kejahatan itu akan menjadi apa? Menjadi senjata untuk membunuh. Seperti itu pula yang kita pelajari yang ada di teknik informatika. Nanti kalian mempelajari juga kriptografi, pemrograman dan yang lainnya. Kalian bisa membuat virus dan antivirusnya. Ya. Kalau kalian baik, kalian membuat antivirus. Kalau jahat, otomatis membuat antivirus. Membuat virus gitu ya. Atau kebalik tadi ya. Kalau kalian baik, kalian membuat virus gitu ya. Kalau baik, kalian membuat antivirusnya. Kalau kalian condong ke negatif, otomatis kalian membuat apa? Virus. Seperti pisau. Nah, di sini kalau di buku itu dijelaskan itu mempersusah investigator untuk mencari bukti digital itu sudah pasti. Ada juga caranya tadi mana ya? Negatif untuk memengaruhi keberadaannya, jumlahnya, kualitas barang buktinya yang saat itu contohnya 3, yang hilang 2, sisanya 1. Seperti itu. Atau membuat samar ya. Itu yang ada di buku. Metodenya ada berapa Pak? Di sini menurut Kessler di penelitiannya itu ada berapa? 4 ke 5? Ya. Di sebenarnya ada 4 ya, ditambah dengan kriptografi. Totalnya ada berapa? Jadi ada 5. Mas ingat? Oke. Oh. Oke. Yang pertama kita ingat-ingat, data hiding. Kita sebut sama-sama ya, data hiding. Kalau bahasa Indonesia data hiding ya gitu ya. Karena malas bahasa Inggris data hiding, data hiding. Yang kedua apa? Artefak wiping. Artefak wiping ini sudah kita lakukan ketika simulasi kasus bukti yang terhapus. Ada berapa bukti terhapus kemarin simulasinya? Bukti dengan zip delete ya, dihapus dengan zip delete. Ada iklan ya. Setelah itu ada juga wiping, ada juga menghapus biasa, ada juga yang terakhir apa ya? Kalau saya ada 4 atau 3. Zip delete, delete biasa, wiping dengan format. Masih ingat ya, dalam format. Nah, itu termasuk artefak wiping. Yang ketiga, trial application. Nah, ini menyamarkan ya. Menyamarkan jejak. Setelah itu attack against computer forensic tools. Di sini terkait toolsnya. Dan terakhir adalah kriptografi. Yang pertama adalah data hiding. Mana nih data hiding? Oke, data hiding ya. Data hiding itu artinya apa? Menyembunyikan data. Data hiding itu lebih condong keilmuan di kriptografi itu mempunyai banyak ilmuwan. Contohnya apa?
Contohnya subkeilmuan dari kriptografi adalah steganografi. Kita kira-kira kalian bisa menulisnya nggak kalau Bapak sebutkan steganografi? Bisa nulis nggak? Bisa nggak nulisnya? Bisa. Coba, betul nggak tulisannya? Nah, coba tulis di papan tulis steganografi. Ya, steganografi. Mudah-mudahan Bapak bawa spidol ya. Oke, kan steganografi. 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 Oke. Coba dibaca, boleh? Gak apa-apa, gak apa-apa salah. Gak apa. Kita bahas sama-sama. Kita bahas sama-sama. Oke. Steganografi itu boleh kalau di Indonesianya seperti itu. Ayo Pak, kalau bahasa Indonesia apa? Gak apa-apa, masukkan dari yang lain. Oke. By English, that is right ya. Sebenarnya tadi betul ya. Steganografi by Indonesian itu betul. Tadi dia nulis Raffi, RF ya, seperti ini. Betul ya? Nah, itu sebenarnya betul. Kalau by English, yang itu yang betul, steganografi. Nah, steganografi itu apa Pak? Ya, jadi keilmuan steganografi ini sebenarnya untuk keamanan, untuk menyembunyikan pesan. Jadi kriptografi kalau kita gambarkan, Bapak gambarkan di sini aja ya. Kalau kriptografi itu membuat tulisan itu tidak terbaca. Kriptografi ilmunya outputnya tulisan tadi tidak bisa. Tapi terlihat. Contohnya apa? Contohnya buat kriptografinya di mana itu plus 2 S tambah 2 apa? S T U T tambah 2 tambah 1 lagi ya. RS otomatis T T U F N I E K. Kalian paham ini? Terus paham? JL. Kan? Nah, ini adalah proses kriptografi. Di mana kriptografi itu yang hanya mengetahui adalah yang mengetahui key-nya. Key-nya apa? Ini adalah pesan. Nah, ya. Terlihat tidak tulisannya? Terlihat, tapi kalian tidak bisa membaca. Itu adalah kriptografi. Beda lagi dengan steganografi. Stegano ya. Stegano. Kalau stegano itu contoh itu ada gambar. Pesannya kita dalam gambar. Pesannya contoh dalam gambar format. Yang terlihat adalah gambarnya aja. Logo sini.
itu disebut steganografi. Terlihat nggak pesannya? Jadi kalau kriptografi itu tidak bisa dibaca tapi terlihat. Kalau steganografi itu pesannya tidak bisa dibaca, pesannya tidak bisa dilihat oleh orang. Pada zaman dahulu kriptografi dipakai pada zaman kuno ya. Jadi pada zaman kuno, ini silakan dibaca aja. Steganografi itu dipakai ketika perang, orang bangsa Romawi mengirim budak untuk mengirim pesan. Pesannya dikirim melalui apa? Otomatis melalui surat atau benda, kertas atau kayu. Nah itu pun pasti akan terlihat ya, kalau misalnya kertas kan terlihat pasti itu ada pesan ya. Mereka membuat steganografi kuno dengan menggunakan apa? Budak itu dibotakin. Setelah itu ditulis pesan di kepalanya. Lihat ya, digambar ya. Sampai 1 bulan rambutnya tumbuh, budak itu dikirim ke bangsa lain. Setelah sampai budak itu apa? Dibotakin lagi, dibaca pesannya. Kasian nggak? Ya kayak gitu. Perbudakan seperti itu. Jadi pesannya akan terbaca oleh si penerima pesan. Ini disebut steganografi. Pesan terlihat nggak ketika orang ini jalan? Pesannya terlihat nggak? Seperti itu. Ya. Seperti kalau di digital, pesannya disisipkan di media gambar, video, teks, atau di audio. Kalau di sini dia disisipkan di mana? Di kepala. Ya. Silakan nanti dipelajari di steganografi, nanti dipelajari juga di kriptografi. Oke, Bapak lanjut. Jam 4 ya. Data hiding seperti itu, ya. Steganografi. Selanjutnya tadi steganografi sudah ya. Selanjutnya adalah artifact wiping. Pada artifact wiping ini apa? Bukti digitalnya dihapus otomatis apa? Tidak bisa dibaca. Kira-kira bisa dikembalikan nggak? Ya. Beberapa kasus bisa dikembali. Yang ketiga adalah trial application. Di sini adalah menyamarkan. Kalau menyamarkan biasanya apa? Biasanya ada perubahan data, ya, sehingga data itu akan dibingungkan oleh pihak investigator. Kalau contoh di sini adalah contoh log server. Jadi di server itu ada lognya. Ini contoh server ya. S, outputnya adalah server. Outputnya adalah log. Nah di dalam log ini si pelaku kejahatan bisa menyamarkan. Caranya apa? Dengan beberapa aplikasi. Contohnya dia masuk pada jam 12 di sistem servernya. Dia akan menyamarkan dia sebagai admin. Itu adalah contoh dari pengamanan. Otomatis orang tidak apa ya, kalau umpamanya dia loginnya by admin, dia apa? Si yang punya server pasti tidak akan tahu bahwasanya ada penyusup karena yang dia pakai adalah akunnya admin. Sebenarnya dia akan membuat akun ya. Dia membuat akun tapi akunnya itu pasti di disable, saya itu dia punya dibuat admin yang dia pakai. Ini contohnya pada server ya, log file server, dia akan mengubah timestampnya. Timestampnya apa kira-kira? Timestamp ini adalah waktu dia kacaukan. Kalau di log itu nanti ada waktu timenya pada jam berapa itu akan di
Yang keempat, attack against computer forensic tool. Di sini menggunakan beberapa aplikasi ya. Aplikasi. Yang terakhir adalah kriptografi yang kita bahas tadi. Kriptografi. Di mana kriptografi ini kalau umpamanya dipakai, kriptografi adalah biasanya menggunakan apa? Ada passwordnya terus ini nanti berubah MDR. Kalau umpamanya kriptografi pesannya ini kan otomatis investigator akan susah. Kalian tahu nggak kira-kira bagaimana cara mengenkripsi di direktori kalian pada Windows? Sudah pernah mencoba? Contoh kriptografi yang sangat simple yang bisa dilakukan untuk mengamankan data kalian itu bisa contohnya seperti ini. Data E, show more option, properties, di Windows 11 Bapak tidak menemukan ya? Bentar, encrypt ada nggak? Biasanya ada di bawah sini ya. Taruh checking, hardware, sharing, security. Kalau di Windows 8 ke bawah, ada di bawahnya itu nanti di general ini enkripsi seperti itu. Jadi data harddisk kalian ketika dipakai oleh orang lain itu tidak bisa dibaca. Yang hanya dibaca adalah tulisan acak ya seperti itu. Oke, untuk sensitivitas waktu dalam forensik digital otomatis akan menyusahkan investigator atau lab forensik sendiri. Jadi ketika bukti digitalnya itu digunakan kriptografi, stabiligrafi, otomatis waktu yang harusnya bisa diselesaikan 1 minggu atau 2 hari itu akan menjadi lama. Kenapa? Karena kita harus mengungkapkan apa? Mengungkapkan bagaimana cara enkripsi kalau di sini ya. Proses kriptografi dan teks ini apa tadi? Tulisan bisa juga proses akan berubah menjadi apa? Proses ini kan dibaca atau tidak dibaca? Ketika praktek masuk enkripsi terus kan tidak bisa dibaca atau itu akan praktek. Ini artinya apa? Akan. Jadi huruf dibaca. Jadi apa? D. Tadi. Setelah itu dengan metode dekripsi EWGL ini akan berubah menjadi teks tadi. Ini adalah proses dari apa? Kriptografi. Jadi prosesnya apa? Enkripsi dan dekripsi, bukan deskripsi. Apa? Dekripsi. Dek ya. Dek ya. Dekripsi. Jangan sampai salah. Deskripsi.
Jadi kalau ada pertanyaan, apa proses dari kriptografi? Prosesnya ada dua, enkripsi dan dekripsi. Seperti itu. Nah, proses itu pastinya akan memakan waktu yang banyak. Kenapa? Karena si di lab itu harus mengetahui kuncinya. Yang Bapak bilang tadi, kalau gampang, satu ditambah gelombangnya satu otomatis nah, kurang satu, kurang satu, itu adalah dari kriptografi. Nanti diajarkan di mata kuliah khusus kriptografi. Oke, sampai di sini dulu dari pertemuan kita ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang saksi ahli. Ya, saksi ahli. Apa? Ada yang jatuh? Bapak infokan seperti kelas yang lain, di kelas lain itu laporan silakan dikumpulkan, laporan yang kalian buat kelompok. Ada ya kelompok tentang menghapus bukti digital, itu silakan dituangkan dalam laporan. Laporannya sudah Bapak upload ya kalau nggak salah. Ada nggak di kelas kalian nih? Kemarin kan kita sudah pelajari laporan sebelum-sebelumnya. Jadi kumpulkan hasil uji coba kalian dalam bentuk laporan. Laporannya sudah Bapak kirim di sini ya, di tugas penugasan. Setelah itu yang kedua, Bapak screenshot aja. Yang kedua, materi hari ini ada 5 tadi ya, data hiding, backup wiping, trial application. Itu silakan cari aplikasi dari antiforensik itu sendiri. Contoh, data hiding. Ya. Data hiding aplikasinya kira-kira apa? Tahu nggak kalian? Jawabannya yang pertama ada di Bapak yang kirim WA ya. Tadi ada Bapak kirim WA, itu ada di sini. Data hiding contohnya adalah aplikasi Hiderman. Hiderman itu apa? Aplikasi yang menyembunyikan pesan ke dalam sebuah gambar. Contohnya adalah Hiderman. Silahkan cari aplikasi-aplikasi lain terkait steganografi atau data hiding. Setelah itu apalagi tadi? Artefak wiping. Artefak wiping sudah ya kemarin ya. Contoh aplikasinya apa? Ketika kita mau menghapus semua data. Menggunakan apa? Minitool partition. Minitool partition. Ini salah satu contoh untuk menghapus atau wiping hard disk atau flash disk atau media penyimpanan yang lainnya. Ini ya, contoh di sini data. Di sini ada fitur apa? Wipe partition. Data wiping. Atau juga di format itu termasuk data wiping juga. Nah, silakan nanti dikumpulkan 1 minggu ya dari sekarang. Modul-modulnya sudah Bapak siapkan. Modul damarnya modul untuk membuat laporannya. Jadi laporan kalian kemarin berbentuk draft itu dituangkan dalam bentuk laporan. Oke, ada yang ditanyakan terkait penugasan hari ini dan materi hari ini? Untuk
kemarin kita sudah praktek ya autopsi yang hacking. Itu silakan berkelanjutan, Bapak info dulu lagi ya. Berkelanjutan nantinya data hacking itu akan dijadikan soal UAS. Laporannya dijadikan soal itu aja. Silakan dipersiapkan dari sekarang. Nanti Bapak info untuk 2 minggu ke depan, kalian boleh boleh konsultasi kelompoknya aja, per kelompok boleh konsultasi. Kira-kira sudah betul nggak Pak laporannya? Seperti itu. Kenapa? Karena laporan ini nantinya kalian jadikan sebagai apa? Contoh ketika kalian menjadi saksi ahli. Seperti itu. Makanya dikoreksi, jangan sampai salah. Metodenya apa yang dipakai ternyata salah ya gitu ya. Yang ngajarin siapa? Nah, ngajarin Pak Abdul Hadi ya, salah Bapak nanti ya. Jadi kita kita perbaiki nantinya, Bapak perbaiki dengan seperti contohnya kalian mau tugas akhir, jadi dikonsultasikan dulu dalam waktu 2 minggu nantinya ya, dari minggu depan. Mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan dipaparkan, kalau tidak ada Bapak closing. Absensi sudah ya tadi ya. Bapak info bagi yang belum tanda tangan UTS, Jordi yang merasa ikut tapi belum tanda tangan. Joshua, Suryadi, Raymond, Juliana, Diki, Nathaniel, Wira, Ricky, Epta. Ada di sini nama-nama yang Bapak sebutkan? Silakan nanti tanda tangan ya di sini ya. Tapi ikut ya. Mungkin kemarin ada sempat nggak hadir ya di kelas. Oke, silakan kita closing aja dulu. Waktu dan tempat Bapak persilahkan. Jangan lupa motivasinya juga ya. Suaranya yang lantang ya. Oh, lantang, bagus lah. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke Bapak kirim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore semuanya. Di belakang. Siapa namanya? Silakan.